Jadi Kopi Fest ini saya harapkan bisa menjadi jalan pembaruan, jalan inovasi bagaimana para pecinta dan pelaku usaha kopi ini mulai dari hulu sampai hilir semuanya bisa merasakan dan bisa sejahtera seperti itu. Kita hadirkan beberapa pelaku usaha kopi, kemudian praktisi kopi, mereka akan sharing sejauh mana sih potensi kopi, usaha kopi di Jombang ataupun di Indonesia ini, karena kita tahu sekarang ini kopi sudah bukan hanya nongkrong minum aja, tapi sudah menjadi budaya. Teman-teman berkopi Pride mengikuti kompetisi mulai dari regional, mulai dari nasional atau internasional. Kalau dia membawakan kopi Excelsa, otomatis kopi Excelsa petani Wonosalam pasti juga meningkat dan banyak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bareng saya, Kuni. Di Obrolan Orang Dalam kita bakal ngobrol santai tapi berbobot soal dunia politik, bisnis, dan pemerintahan. Lengkap dengan tawa, celetukan, dan insight dari para orang dalam. Disiarkan langsung di YouTube DPRD Jombang. Podcast ini siap membuka tabir cerita di balik layar, biar kita semua makin paham siapa yang berperan dan bagaimana semuanya berjalan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di podcast Obrolan Orang Dalam, karena obrolan kali ini dijamin santai, tapi tetap penuh informasi. Oke, pada hari ini tentu saja, seperti biasa, Kuni tidak sendiri, karena sudah hadir bersama kita para tamu istimewa yang bakal berbagi cerita seru seputar Jombang Coffee Fest 2025. Nggih, betul nggih? Betul. Ada yang oke, ada yang betul. Ada perwakilan dari DPRD Kabupaten Jombang, Bapak Fauzan. Mas. Oh, Mas panggilannya. Oke, Mas Fauzan. Juga dari Dinas Pertanian. Siap. Oke. Mas sinten? Syafril, Mas Syafril. Mas juga Bapak ini? Mas boleh. Oke, Mas juga. Dan tentu saja dari komunitas pecinta kopi dari Kabupaten Jombang. Iya, Oke. betul. Mas Sadam. Betul sekali. Panggilannya Mas Sadam gitu nggih? Iya. Oke, berarti ini belum ada yang Bapak ya? Panggilannya Mas nggak ada yang Bapak. semuanya. Oh, Mas semuanya. Nah, Sobat Ordal, sebelum kita bahas lebih jauh tentang Jombang Coffee Fest tahun ini, pastinya kita kan pengen tahu dulu nih, gimana sih awal mulanya acara ini bisa digelar, terus semangat apa sih yang ingin dibawa oleh penyelenggara. Soalnya dari tahun ke tahun acara ini selalu berhasil menarik perhatian warga Kabupaten Jombang. Oke, santai mawon gini Ki. Iya, santai. Santai. Chill. Oke, tegang gitu. Santai. Chill. Karena kita bahasnya tentang event kan Ki. Apalagi tentang kopi ini, pasti Sobat Ordal juga banyak yang si paling kopi ya. Sekarang kan juga, culture. iya, sekarang kan ada kopi culture juga kan. Bisa dijelaskan sedikit sebenarnya siapa sih yang menginisiasi acara Jombang Coffee Fest ini? Monggo dari jenengan Ria. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kunti. Jadi mohon izin Pak Fauzan, Siap. acara Jombang Coffee Fest ini merupakan rangkaian Hari Jadi Jombang yang ke-115. Kita mengangkat tema pesona budaya, karya, karsa dan rasa, di mana di acara Jombang Coffee Fest ini kita ingin merangkul semua petani, pelaku usaha kopi untuk ikut serta dalam hal terkait kopi cupping sampai dengan mixologi. Dan acara Jombang Coffee Fest ini merupakan acara kolaborasi Mbak, antara Dinas Pertanian dan juga Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Jombang, seperti itu. Oh, berarti kolaborasi antara Dinas Pertanian, Dan Dinas Perdagangan oh Perindustrian. Dinas Oke. Perdagangan juga, sama pelaku UMKM juga ya tentu Betul saja. sekali. Oke, kalau dari Mas Adam nih bisa diceritakan sedikit apa latar belakang digelarnya Jombang Fest tahun ini dan apa yang ingin disampaikan lewat acara yang seru ini? Iya, jadi kalau ngomongin storytellingnya Jombang Coffee Fest itu juga udah dari lama, sebenarnya dari 2018. Bahkan di 2023 kita sempat ada Jombang Coffee Festival, piala ketua DPRD Kabupaten Jombang. Wih, keren Itu ya. tahun berapa itu? Tahun 2023. Oh, 2023. Iya, jadi ruangan itu kayak
wes kita berkopi ria banget. Seru kayaknya Udah ini. nggak kayak ruangan khusus Mbak. Jadi kayak kita udah cupping di sini, kita nyeduh kopi juga di sini. Di sini di Iya, di ruangan khusus ini khusus Oh, untuk juri-juri juga, untuk pelaku gitu. kopi juga, untuk preparation. Di depan-depan situ juga untuk UMKM, untuk pop up dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu sudah kita inisiasi dari 2018 Jombang Coffee Festival. Emang salah satunya kita waktu itu fokusnya emang di pelaku usaha. Waktu itu dari Disdagrin, Dinas Oke. Perindustrian dan Perdagangan, kebetulan dulu apa ya? Salah satu inisiatornya adalah rekan kita juga, Pak Handi. Oh, Pak Handi. Pak Mm-mm. Handi ini Iya Oh, dong. juga pecinta kopi ternyata. Waduh, Sponsor sih. coffee culture banget itu. Kopi culture banget. Iya. 2018 kita jalan, habis itu 2019, 20, 21 off karena apa namanya? Covid ya. Pandemi. Ya, Oke. 2022 baru udah jalan juga di Disdagrin, jalan lagi. Cuman kebetulan belum sama kami. 2023 baru kita ajak kolaborasi dan emang dari dulu dari teman-teman komunitas juga pengen banget merangkul dari hulu sampai hilir lah ya. Jadi mulai petani, jadi produsen, barista, pelaku usaha ini pengennya jadi satu dan kebetulan alhamdulillahnya kami 2023 ya 2024 2024 ya ketemulah Mas sama Mas Afril di pertemuan sama Mas Andi juga. Nggih. Akhirnya dari pertanian sama Dinas Perdagangan dan Perindustrian kita kolaborasi. Lah mulai disitulah 2 tahun ini benar-benar keren banget sih sudah bisa menggabungkan bisa kolaborasi antara petani hingga barista dan dengan event-event ini sangat luar biasa karena dampaknya itu selalu signifikan kepada petani. Contoh kayak di Seperta itu bikin kayak yang namanya Beans of Wonosalam atau cupping score. Jadi para petani itu berlomba-lomba untuk membuat kopinya bagaimana bisa diseduh yang paling enak. Oke, berarti beda-beda cara seduhnya. Iya. Tapi betul. kopinya sama. Kopinya sama. Oh, kopinya sama. Iya. Oke, kalau dari Mas Fauzan nih, bagaimana kegiatan seperti ini, Jombang Coffee Fest ini bisa mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Jombang? Karena tadi seperti yang disampaikan kan, kegiatan ini juga bukan dari satu pihak aja, tapi kan merangkul berbagai pihak gitu. Salah satunya juga UMKM, kemudian juga ada petani juga. Ya, kalau dari sisi kami sebagai DPRD, kita kan akan mendorong karena memang tugas kami salah satunya adalah meningkatkan UMKM. Banyak yang digembor-gemborkan UMKM harus naik kelas. Nah, naik kelasnya bagaimana? Kan tidak mungkin ujuk-ujuk naik kelas. Betul. Nah, pasti ada step by step. Salah satu yang akan digagas yang teman-teman dari Jombang Coffee Fest ini memang sangat menarik dan itu adalah langkah nyata atau real yang bisa dilakukan untuk menaikkan UMKM. Jadi Coffee Fest ini kan bukan sekedar datang minum kopi, tidak, tapi soal pertemuan dari hulu sampai hilir itu tadi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Adam bahwa di situ bukan hanya para barista ataupun para pecinta kopi yang datang, tapi pertemunya antara petani, terus dinas pertanian atau dinas terkait, sehingga bisa memunculkan inovasi baru. Bagaimana caranya semua yang terlibat dalam Coffee Fest ini akan mendapatkan manfaatnya sehingga bisa berkembang. Khususnya UMKM ya, Oke. utama yang perlu kita lindungi adalah para petani kopi. Tidak mungkin kalau kopinya meledak sampai keluar negeri, tapi petani kopinya masih gitu-gitu aja, maksudnya kan itu sangat anomali, tidak Iya. baik. Jadi Coffee Fest ini saya harapkan bisa menjadi jalan pembaruan, jalan inovasi bagaimana para pecinta dan pelaku usaha kopi ini mulai dari hulu sampai hilir semuanya bisa merasakan dan bisa sejahtera seperti itu. Tapi sebenarnya berarti Kopi Fest Jombang Kopi Fest ini bukan tahun pertama kan ya? Udah dari 2018 dengan judul yang sama. Iya, Oh, dengan judul yang sama. Betul. Cuman beda penyelenggaraan aja ya. iya betul Oke. sekali. Sekarang kita bahas tentang konsep acara nih. Kan tiap tahun ini juga udah dilakukan ya dari tahun 2018. Tentu saja punya hal menarik dan hal yang baru lah yang bisa dinikmati oleh pengunjungnya. Tahun ini kan kabarnya juga ada
bukan hanya membuat kopi saja kan, tapi ada kompetisi, kemudian juga ada pameran gitu. Pasti banyak yang penasaran nih, terutama juga Sobat Ordal yang menonton ini. Sebenarnya seperti apa sih konsepnya tahun ini dan apa yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu? Oke, jadi Jombang Coffee Fest ini Mbak karena acara kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Perdagangan Perindustrian. Di dalam event ini tentu kita laksanakan yang pertama itu ada event namanya Cupping Cafe. Jadi Cupping Cafe ini kami ingin mengetahui biji kopi berkualitas ini dari petani mana. Ternyata Pak Fauzan mohon izin Iya. yang daftar sudah 53 Dari Jombang. Di luar dari ekspektasi, Wonosalam aja. Wonosalam, saja. iya. Targetnya berapa, Pak? Luar biasa, bervariasi. Jadi Oke. harapan kami nanti kalau sudah ketemu Cupping Cafe, ketemu juaranya kita bisa tracing nih. Wah, ternyata biji kopi berkualitas dihasilkan oleh petani Pak Yono. Nah, dari situ kita bisa sasar nih pembinaan kita apa yang harus kita lakukan. Apakah peremajaan tanamannya ataupun dari segi processingnya, perawatan panen dan pasca panen seperti itu. Dan yang kedua ada namanya mixology. Mixology ini bagaimana caranya meracik kopi yang enak, khususnya base-nya Wonosalam. Biasanya kalau base Wonosalam, Excelsa Wonosalam ini kan karakteristik rasanya itu fruity, kemudian earthy, rubbery, Iya. ada sedikit coklatnya juga. Jadi Phenolic unik. juga. Iya. Bagaimana caranya para barista ini meracik kopi Excelsa menjadi kopi yang terbaik seperti itu. Dan juga di dalam event ini nanti ada talk show juga ya Mas Adam ya. Iya, ada Talk sharing show season. kita hadirkan beberapa pelaku usaha kopi, kemudian praktisi kopi. Mereka akan sharing sejauh mana sih potensi kopi, usaha kopi di Jombang ataupun di Indonesia ini. Karena kita tahu sekarang ini kopi sudah bukan hanya nongkrong minum aja, tapi sudah menjadi budaya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Mas Adam terkait event Jombangnya. Sama ditambahkan juga ini eventnya itu dilaksanakannya kapan, kemudian di mana kan juga benar. tempatnya berbeda Oke, kan oke, dari betul. pada tahun lalu ya. Betul banget. Iya. Jadi untuk tahun ini kita laksanakan sebenarnya kalau yang dibilang Mas Afril untuk cupping coffee atau cupping score itu sudah dilakukan di pra acara nantinya di tanggal 19. Cuman untuk secara global eventnya itu di tanggal 24 hari 19 itu udah mulai. udah mulai kita. Biar bisa dicatat nih sama Sobat Ordal nanti. Iya, nanti event kita di Disperta untuk penilaian cupping score-nya. Yang untuk umum adalah di yang tanggal 24. Jadi mulai pagi kita ada kompetisi. Kompetisinya ada latte art yang gambar kopi itu. Iya, latte art. Terus manual brewing sama mixology tadi. Oke. Terus untuk mungkin selesai pagi siang sore ya, malamnya kita ada public cupping. Jadi 10 kopi terbaik dari barista Beans of Wonosalam tadi itu akan kita suguhkan ke semua masyarakat. Ketika mau nyobain dan mau beli kopinya bisa langsung beli di situ juga. Jadi 10 kopi terbaik itu akan kita cicipin lah ke semuanya. Oke, ke semua cicipinnya orang. berarti gratis nanti. Gratis. Itu yang pertama. Oke. Terus ada lagi Disperta juga menyiapkan 1000 cup kopi. Bukan hanya kopi Ya, tubruk ya. Mulai dari kopi tubruk, mixology ada, latte art ada, apalagi ya V60 juga ada. Itu 1000 cup kopi dari Disperta. Yang kita ambil adalah barista-barista pemenang-penang tahun lalu. Tanggal 24 itu juga. 24. Sama. Nah, Eventnya 1 hari juga. 1 hari. Oh, 1 hari aja. Setelah itu ada sharing season mungkin kita bicara tentang ya secara global tentang kopi, nanti juga ada hiburan. Kurang lebih seperti itu sih event kita Oke. nanti. Kalau Mas Fauzan sendiri melihat event ini, kira-kira apa yang membedakan dari tahun lalu? Yang paling mencolok nih. Kalau yang disampaikan oleh Mas Adam sama Mas ini, Safril. Mas Afril tadi bahwa tahun ini pesertanya kayaknya antusiasnya lebih tinggi. Iya, Oke. banget, Nah, banget. Ini yang bisa terus kita dorong, jangan sampai ketika terjadi event seperti ini tetapi kita tidak mendukung secara penuh. Semua stakeholder Kabupaten Jombang seharusnya mendukung. Paling tidak mendukungnya itu kopi-kopi yang ada di kantor itu kopi asli Wonosalam. Bukan beli kopi yang Oke, tapi pabrikan. BTW niki di depan jenengan-jenengan niki juga kopi Excelsa Pak, asli Wonosalam. Wonosalam Ya, kan? Nah, minimal ini- berarti di DPR udah deh. Nah, ini Bisa Mas Jandi. dicontoh yang lain-lain. Ini kalau enggak Wonosalam nanti Mas Jandi kita protes sama-sama. Jadi memang awal-awal itu ya, awal-awal itu Iya. kantor DPRD ini kopi nih
Gitulah Mbak Rena. Akhirnya terus salah satunya saya memprotes. Siapapun tak protes. Sekarang sudah bagus. Jadi teman-teman yang anggota DPRD ketika mau melakukan paripurna tidak semuanya tertera kopi yang sudah ada hambar itu tidak. Sekarang tidak. Begitu datang dilayani kopi apa teh dan asli Wonosalam. Nah ini salah satu bentuk nyata. Kalau nanti yang disampaikan oleh Mas Adam akan diambil 10 yang terbaik. Saya harapkan sebelum dicicipi kemana disisahkan di kantor DPRD. Iya. Dan dicatat tanggalnya Mbak Kuni, kapan pas gratisan ngincipi gue, ayo budal bareng-bareng. Nggak, kalau juga Nah, sebagai orang yang cukup suka kopi. iya. Suka kopi jadi tanggal 24 nih. Jangan lupa ya sobat Iya. Orel. Apalagi ada yang Harus gratis juga. juga kan. Iya dong. Itu yang paling penting. Tapi kalau dari mas-masnya ini, dari Mas Fauzan dulu deh, yang paling suka kopi itu kopi tubruk atau latte art atau V60 atau yang mana? Kalau saya ya sukanya itu tidak fanatik satu kopi tidak. Oke. Nggih, pokoknya kopi, produk kopi, walaupun tidak merokok, bisa tanda kutip ya. Oke. Kan identik kopi harus merokok, Iya, tidak. biasanya gitu Iya, juga saya ya. tidak pernah merokok, tapi suka kopi. Oh, suka kopi. Iya, pokoknya kalau per hari ini karena saya sebagai anggota DPR Dewan, maka saya harus berpikir fanatisme kopi Wonosalam. Nah, gitu. Berarti harus kopi Harus Wonosalam. kopi Wonosalam. Bahkan kalau jalan-jalan kemanapun di tas itu ada apa seperti toples kecil itu. Oke. Kopi Oh, Wonosalam. kopi Wonosalam. Kopi Itu Wonosalam. tapi sebenarnya kopi Wonosalam bisa nggak hanya tubruk aja ya. Bisa dibuat Oh, latte art macam-macam. juga bisa. Bisa banget. Bisa. V60 juga bisa. Bisa banget. Oke, soalnya kan biasanya yang di sini kan kopi tubruk. Jadi pikiran saya hanya bisa hanya dibentuk disajikan kopi tubruk enggak ya? Sekilas cerita ya, kalau ngomongin kopi Excelsa, tahun lalu atau 2 tahun lalu itu Excelsa juga dijadikan kompetisi salah satu barista di Indonesia. Oh. Ya, itu tingkatnya udah internasional ya. Internasional. Dunia ya. Oh, berarti sebenarnya sudah banyak yang tahu ya tentang kopi Excelsa ini. Udah. Udah banyak yang lirik lah ya. Dan salah satu kopi yang dibuat itu kan campurannya kopi Excelsa. Itu juara 3 sedunia, Wow. bayangkan. Keren nih sobat Orel harus tahu. Nah, makanya saya sangat terima kasih banget Mas Fauzan, Mas Afil juga support. Mas Afil pun walaupun di Seperta bukan hanya support di petani, tapi di barista juga oke. Oh, gitu. Karena emang kalau ngomongin brand ambasadornya gitu ya, itu kan pasti di barista. Ketika teman-teman berkopi partai mengikuti kompetisi mulai dari regional, mulai dari nasional maupun internasional, kalau dia membawakan kopi Excelsa, otomatis kopi Excelsa petani Wonosalam pasti juga meningkat dan banyak dicari. Nah, itu tentunya terima kasih banget dari Disperta Mas Syafril, Mas Fauzan pun kita juga difasilitasi entah alat roasting, alat espresso, manual brewing dan lain-lain itu alhamdulillah nanti akan disupport sama Mas Fauzan. Oke, terima kasih juga nggih. Nggih, kalau masih penasaran sih sebenarnya karena kan dulu kan cukup suka kopi. Coba-coba terus ada salah satu coffee shop yang nggak kayak coffee shop kekinian yang culture itu ada salah satu kopi namanya kopi Excelsa gitu. Saya kira Excelsa itu yang belakangnya O itu. Oh, bukan. Bukan kan? Ternyata Brand itu. Excelsa Hmm. itu punyanya Wonosalam gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, kapan mulai booming kopi Excelsa ini? Udah dari tahun kapan? Karena Kuni dulu tuh nyobanya sekitar 5 tahun yang lalu. Udah lama lah gitu. Jadi gini Mbak Kuni, untuk kopi Excelsa ini mulai booming semenjak kami mulai mendaftarkan Excelsa ini ke Kemenkumham. Oh, berarti udah. Sudah, jadi kopi Excelsa ini sudah memiliki namanya sertifikat indikasi geografis. Sehingga dan alhamdulillah Excelsa ini satu-satunya kopi di Indonesia yang punya sertifikat IG. Satu-satunya yang Iya. punya sertifikat IG. IG ini sertifikat yang menunjukkan bahwasannya kopi ini asli dari Wonosalam, asli dari Jombang, punya cita rasa yang khas, dan juga sertifikat IG ini merupakan SIM untuk ekspor. Nah, Oh, berarti sudah bisa mulai di ekspor kita. Udah mulai juga, ekspor udah ke dilakukan. Malaysia, Wow. ke Mesir, Iya. beberapa negara sudah ini. Oh, Bahkan keren. kalau kita bicara kopi Excelsa, saya sependapat dengan Pak Fauzan bahwasanya kami ingin Pak Fauzan dan pemerintah ini punya satu produk hukum yang mungkin mewajibkan kantor ataupun instansi maupun sekolah itu memakai produk kopi Excelsa. Oh. Paling tidak itu. Petani kami, pelaku usaha kami sudah bisa membuat kopi Excelsa dengan berbagai macam bentuk, varian, dan juga kemasan. Tahun lalu
petani kami sudah supporting kopi Excelsa sachet kecil untuk hotel di daerah Jawa Barat. Dan juga tahun lalu juga sampai dengan sekarang kita juga support kopi Excelsa V16. Filter, Jadi ya. filter. Kita sudah bisa buat itu. Iya. Dalam bentuk Seperti itu. V60 yang V60 instan yang kita instan. bisa bikin di Iya, rumah itu betul. juga udah ada. Bener banget. Ada paper filternya gitu. Itu kalau boleh tahu biar sobat Odol juga langsung tahu ya, belinya di mana ya? Banyak Oh, di udah banyak juga. pelaku usaha kopi kami di Wonosalam seperti Rubat, kemudian Kak Potan, kopi Ava Iya. itu sudah bisa memproduksi itu seperti kopi dengan sachet yang kecil untuk kebutuhan hotel, kemudian V16 seperti bahkan kami beberapa kali mengikuti pameran maupun misi dagang, mereka tertarik dengan kopi Excelsa karena rasanya memang tidak terlalu strong ya. Oke. Ya, jadi Excelsa ini dari segi rasa karakteristik kafeinnya sedang sehingga rasanya itu mild, tidak terlalu Oke. strong. Beda dengan Arabica maupun Robusta. Berarti Kalau jenisnya masuknya jenis apa ini? jenis Robusta atau Arabica? beda. Iya kan? Ada yang ini. Liberica. Kami pernah melakukan audiensi bersama Puslit Koka, Pusat Penelitian Kopi Kakao. Kopi Excelsa ini bisa jadi percampuran antara Robusta dan Arabica. Iya, perkawinan nih. Perkawinan itu. Iya. Perkawinan silang, bukan Iya. gitu. Robusta kan pahit. Kemudian juga kan diperut kan buat orang-orang yang nggak terlalu tawar dengan kopi Benar. kan berat gitu. Iya. Kalau Arabica kan juga terlalu fruity banget banyak. Yes, banget. asem Oh banget. berarti ini Excelsa tengah-tengah. Iya. Wah ini menarik sih. Tengah-tengah dan memang kita ingin membranding Excelsa di Jombang ini menjadi kopi eksklusif karena Oke. walaupun hanya ada di Jombang, bisa tumbuh di lahan gambut, misal ditanam di lain nggak, hasil dari bijinya itu berbeda Mbak, seperti itu. Berarti bisa menghasilkan kopi yang maksimal itu ketika ditanam di Kabupaten Jombang, khusus Kabupaten Jombang. luar Iya. biasa. Wah ini Khusus. keren sih. Sebenarnya brandingnya harus dibesarkan lagi sih, Harus, karena nggak ya. expert juga Iya, kalau benar, Excelsa benar. udah cukup besar. Oke, kita ngomong tentang lanjutan tadi ya. Sudah ini Oke, masih waktu nyantai-nyantai. Oke, tim Arabica atau Robusta? kalau saya Excelsa. Arabica. Arabica. Excelsa. Excelsa ya bener ya. Ini, habis ini kayaknya bakal ada nama baru nih, bukan hanya Robusta sama Arabica doang nih. Ada tengah-tengah ya. Namanya mungkin Excelsa bakalan. Ini varietas Mbak, Varietas. dua nama varietas. Iya kan Iya. ada Robusta, Iya. Arabica, Iya. Excelsa, Liberica Jadi di gitu. Jombang Iya. ini tumbuh 3 kopi itu, Arabica, Robusta, dan Excelsa. Oh Robusta juga beda maksudnya jenisnya sama. Beda, Oh, beda. Varietas itu namanya. Oke. Oke, kita lanjut tentang festival tadi ya. Kalau Iya. ngomongin festival kopi kan nggak lengkap kalau nggak ada kompetisi. Biasanya benar. kan tentu ada kompetisi. Ini biasanya juga yang paling ditunggu-tunggu juga kan kompetisi. Apalagi juga ada hadiahnya kan, baik oleh peserta maupun penonton. Ayo kita kulik lebih dalam apa saja sih kompetisi yang ada di dalamnya. Kalau dari Mas Adam nih, bisa dibocorkan nggak kompetisinya sendiri tuh seperti apa dan apa saja kompetisi yang nantinya ada? Iya. Apakah pembuatan latte art atau apa itu? Yes, itu salah satunya. Yang pasti kalau yang orientasinya lebih ke petani adalah Beans of Wonosalam atau cupping score namanya. Oke. Jadi para petani itu ngirimkan sampling kopi 1 kilo, nanti akan kami roasting dan akan kita nilai. Ada cupping score tadi. Oh jadi kopi yang masih green bean, green. belum udah dimasak belum? belum. Oh belum dimasak. Habis itu kita masak nih, kita roasting. Ya di Setelah roasting. itu habis itu kita ada penilaian di situ. Itu Beans of Wonosalam. Itu hadiahnya berapa ya? Kalau 8 Beans of juta. Wonosalam 8,9 juta. Wah Banyak lumayan nih. banget gila Rame. sumpah. Pantesan yang Iya, daftar iya. tadi 53 orang ya. Iya, banyak yang daftar. Iya, Antusias. karena 8,9 juta ya. Oke, kalau Mas Fauzan menilai nih, apa benefit yang akan didapatkan oleh peserta yang ikut kompetisi ini? Apakah hanya promosi atau sebatas uang hadiah atau ada hal positif lain yang akan didapatkan? Saya harap tidak sekedar itu, tapi ini sebagai langkah awal teman-teman yang pecinta kopi, pelaku kopi bisa menyampaikan atau unjuk gigi lah Nggih. ke Kabupaten Jombang, terutama ke Pemkab, bahwa ini adalah potensi yang besar yang bisa dikembangkan. Oke. Saya bukan hanya sekedar kopi, saya berharap festival ini tidak hanya 1 tahun sekali, tetapi ini kita bisa menjadi budaya dan kebiasaan sehingga bisa dikembangkan oleh Pemkab Jombang yang intinya nanti bukan hanya menjadi benefit bagi para peserta, tapi juga akan menarik wisatawan dari luar Jombang. Kalau wisatawannya datang ke sini hanya kepingin nyicipi kopi ini Mas Adam, bayangkan.
Iya. teman-teman dari Jombang ini maka pendapatan asli daerahnya pun akan naik. Iya. Iya, betul. Akan muncul karena wisatawan banyak yang datang yang hari ini perhotelan di Kabupaten Iya, Jombang betul. lemes ya. Impact-nya luar biasa Itu sampai kan? segitunya. Iya, Tapi lemes. siap Tahun ya lalu kalau gitu. kalau 1 tahun nggak sekali, kalau lebih dari sekali. Siap. Siap dong. Mungkin Siap di dong. pra acara ya gitu ya. Iya, tapi harus dibuktikan di festival ini harus Oke. betul-betul Benar, membuktikan. Buktikan ya. Jadi memang kopi khas Jombang itu bervariasi dan memang nikmati ada duanya di Indonesia gitu. coba nih. Nah, iya Gitu harus dong. coba. Oke, kalau Mas Syafril, Yap. adakah akun sosial media yang bisa diakses oleh teman-teman? Bisa. Juga buat saya apa tuh? Untuk informasi Jombang Coffee Fest bisa diakses melalui Instagramnya di Sperta Jombang ataupun Instagram Jombang Fest, bisa dilihat di situ. Dan juga memang terkait event Jombang Coffee Fest ini, Iya. kalau menurut saya yang berharga bukan hadiahnya, tapi lebih ke pertemuan antara Oke. petani, Betul. buyer, barista. Betul. Ini yang memang Relasinya menjadi ya. momentum luar biasa yang memang harus digarap bareng ya Pak Fauzan Betul, ya, betul. Nggak antara bisa pemerintah, masing-masing, ya. kemudian antara rekan-rekan anggota dewan, untuk apa? Untuk membangun kopi Excelsa di Jombang ini. Harapan kami bukan hanya Excelsa, kita juga punya Arabica, Betul. Robusta seperti itu. Oke, berarti momen ini juga bisa membantu UMKM, Benar kemudian juga banget. buyer juga bisa melihat kualitas Iya, kopi banget. Excelsa, dan juga yang paling utama diharapkan acara ini bisa menaikkan kopi Excelsa menjadi lebih luas lagi, kemudian lebih naik kelas lagi, gitu Iya. nggih harapannya. Paling tidak petani itu bisa punya akses langsung ke buyer-buyer itu. Nah, itu Selama harapan. ini seperti apa? Ya, selama ini petani menjual bisa langsung ketemu buyer dengan bisnis B2B ibaratnya. Oke, B2B. Kalau ini Ya. kan event nih, event. Ah. Jadi langsung Sudah ya? ada event Iya. dari hulu ke hilir, Iya. all package, luar biasa. Jadi Nah, kita memang harus merayakan, memanfaatkan event ini dengan baik. Jadi harapan kami masyarakat Jombang turut hadir dan ikut merayakan momentum bangkitnya kopi Excelsa di Betul. Oke, Kabupaten bangkitnya Jombang. kopi Excelsa. Tetapi apakah sebelum event ini ada pendampingan khusus atau kayak seperti pelatihan lah Ya. gitu untuk Dari tahun 2017 Mbak, kami memfasilitasi petani mulai dari sarana prasarana budidaya tanaman sampai dengan peningkatan kapasitas SDM petani. Iya. 2025 ini kami laksanakan sekolah 8 Pak Fauzan, sekolah 8 dalam rangka budidaya tanaman kopi yang mana kebanyakan rata-rata kopi Excelsa di Wonosalam ini butuh aspek peremajaan. Dan juga di tahun 2025 ini kita fasilitasi rumah produksi kopi bagi Asosiasi Kopi Wonosalam. Unit rumah produksi ini harapan kami rekan-rekan petani pelaku usaha bisa gabung ke dalam AKW ini, bisa memanfaatkan rumah produksi ini dengan baik. Dan juga pada tahun 2025 kami juga pernah Mas mengirimkan beberapa petani kami untuk pelatihan pasca panen dan barista di Puslit Koka, Oh, yes. pusat penelitian kopi kakao Di Jember. di Jember, dan itu iya. punya sertifikat. Bahkan rekan kami ada waktu itu dikompetisikan di Grand City dalam rangka Jatim Coffee apa gitu saya lupa, itu Jombang juara 1 baristanya, cewek pula. Iya. berarti Seperti emang itu. sudah familiar juga ya di Kabupaten Jombang. Soalnya yang saya lihat juga coffee shop di Jombang mulai menjamur juga kan. Ya Betul. benar. Ini kalau menurut Mas Fauzan, apakah bisa disebut lampu hijau? Tanda-tanda yang bagus gitu untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang Iya. kopi. kalau sekedar lampu hijau ya lampu hijau tanpa ada tindak lanjut dari stakeholder, kita akan ya hanya sekedar angan-angan kembali kan. Oke. Jadi ini memang betul harus gayung bersambut. Ini teman-teman pemuda kreatif dari pecinta kopi sudah memberikan kreativitasnya. Tinggal stakeholder yang ada di Kabupaten Jombang menyambutnya, memberikan jalan, memberikan fasilitas. Paling tidak fasilitas jalan itu ada. Gitu. Jadi biar semuanya paling konkret itu eksekutif di Kabupaten Jombang kan punya kecamatan 21 itu. Oke. Bayangkan kalau itu diinstruksi sama Bapak Bupati, Bupati, semuanya wajib pakai Excelsa Jombang, Excelsa Wonosalam. Keren banget ya. Keren ya. Saya mendukung. Iya. Kecamatan-kecamatan kantor desa Ya, gitu kan. kantor desa. Oh, minimal dari pemerintahan dulu lah ya. Iya dong. Gini, Perputarannya? iya paling tidak itu pemerintahan itu memberikan contoh, Mbak. Ya bukan hanya itu, tapi teman-teman dari rekan-rekan DPR juga ngerti seperti itu.
Jadi setiap pertemuan, kumpulan dengan konstituen, kopi ini gawe Excelsa. Jangan sasetan. Sasetan ini beda kalau Iya, sasetan. beda, kan. memang beda. Iya. Sasetan kan kopinya berapa persen. Kalau Excelsa ini Iya. kan asli, bener-bener kopi. Asli gitu. Tapi sejauh mana kebijakan terhadap kegiatan semacam ini, Pak? Bukan hanya kegiatan ini aja, tapi kegiatan semacam ini agar bisa terus berlanjut tiap tahunnya. Sebenarnya ini tergantung dari Dinas Pertanian juga dan Dinas Oh, Perdagangan. gitu. Kalau nanti kita itu kebetulan di bawah di bawah naungan Komisi B Iya, Dinas siap. Pertanian. Siap. Itu nanti bisa kita undang untuk hearing dan mungkin dipersiapkan payung hukumnya biar Iya, betul-betul ini terrealisasi. Iya, benar. Jadi kita tidak sekedar podcast di sini omong-omong Oke, terus besok iya. lali. Lupa, Nah, betul, jangan betul. dong. Ada Saya tindak lakukan lanjut, juga. tidak Jangan seperti dong. itu. Oke. Kalau ada podcast sudah ada festival, ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan kami di DPRD di Komisi B siap mendorong itu. Ya salah satunya mungkin teman-teman kalau membutuhkan pelatihan bukan hanya sekedar ini ya mendorong untuk tumbuhnya ekonomi, tapi saya juga berharap teman-teman barista ini suatu saat saya mimpi nih pernah ngobrol dengan Mas Adam mempunyai sertifikasi keahlian Iya, barista ini. betul. Jadi teman-teman yang ada di Kabupaten Jombang kalau punya sertifikasi barista yang legal ini bisa untuk bekerja di luar Jombang, di hotel-hotel mana dan Betul. kalau bisa terjadi seperti itu dia akan otomatis mempromosikan kopi yang ada di Excelsa. Kabupaten Jombang. ya. Tapi kalau sertifikasi khusus untuk Barista. baristanya apakah sudah berjalan? Itu Atau- kan program juga, Mbak. Jadi waktu itu emang pernah ada dari kementerian. Iya. Kan nggak semua kabupaten dapat. Oh gitu. Kalau nggak inisiasi, contoh Mas Fauzan menginisiasi untuk pelatihan PNSP, ya kan kami akan bisa diadakan entah dari dinas Kemenaker atau dinas koperasi ataupun yang lain. Itu luar biasa banget sih. Emang sangat berimpact. Katakanlah, oke, aku jadi barista. Terus apa? Buktinya apa? Ibaratnya kalau kita Iya. pengendara nih, Iya. kita kan punya SIM. Iya. Nah, barista harusnya punya sertifikat PNSP. Betul. Ini inisiasi yang sangat luar biasa dari Mas Fauzan. Itu mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan akan kami realisasikan. 2026. Oke. Iya. Wah, Amin. oke. Ini excited sekali ya berarti. Kayaknya Mas Adam juga emang pecinta kopi banget nih. Udah dari tahun berapa Mas menggeluti tentang dunia perkopian ini? 2015-an paling. Wah 2015, udah 10 tahun berarti. Oh iya, 1 dekade ya. Oh udah 1 dekade, udah lama. Kalau Mas Syafril sendiri? Saya dari SMA sudah suka kopi Oh sudah sampai sekarang? sampai sekarang. Tapi lambungnya nggak apa-apa ya? agak kena nih. Soalnya nggak yakin. aman. Nggak aman saat ini. Aman. Mungkin. Monggo niku diunjuk dulu. Ini coba. bukan properti kan? Bukan Oh, dong, ada bukan. isinya. Ada isinya. Boleh diminum, Ada Bri. isinya. Boleh ada. Oh ada Pak, ada Pak. Siap. Ada. Ayo Mas Adam, Siap. enak nanti ambek kopi sampean iki Mas. Ya, cara bikinnya enak mana ini? Tapi kan kalau Kuni lihat Mas Adam juga punya kafe kan? Apakah ya. kafenya juga menggunakan kopi Excelsa? Pasti dong, Oh, ada. Iya. Oke. Excelsa. Berarti udah merealisasikan beneran kan kopi Iya Excelsa? dong. Tinggal harapannya emang pengennya dari dulu ya tadi seperti yang diharapkan Mas Fauzan, instansi dulu lah. Mulai dari desa dulu, kantor desa. Itu kan pasti ada tuh kayak ketel-ketel kecil. Iya. Kali ada tamu di kecamatanmu juga Iya, gitu. biasanya gitu ya. Kita ngelihatnya kalau kopi saat aduh miris sekali gitu loh kan. Berarti Mas Fauzan siap untuk membantu ini ya? Oh, kita dorong nanti. Oke. Ya. Nanti gini, nanti kita jadwalkan hearing dengan Dinas Pertanian dan Dinas Siap. Pertanian. Harus. Siap. Utama fokus bahas kelanjutan podcast ini. Oke, kelanjutan. Berarti ada lanjutannya ya Iya, podcast kalau ini? ini kan omon-omon aja lah Pak. Tidak lanjutnya biar Insya Allah nggak omon-omon Oh, iya. ya di sini, langsung direalisasikan. Iya. Soalnya ini lengkap, ada dari dinas, ada dari langsung baristanya, ada juga dari DPRD-nya juga kan lengkap ini udahan. Tinggal realisasinya lagi ya, lebih dalam lagi. Mbak Kun nanti apanya? Brand ambassador-nya kayaknya. Iya, wajib. Wajib ya, brand iya. ambassador. Oke, udah Bintang siap. iklan. Bintang iklan betul. Bintang iklan. Ya sebenarnya saya sangat suka kopi, cuman karena lambungnya agak bermasalah jadi pray dulu lah. Tapi nanti tanggal 24 insya Allah pasti datang. Iya. Karena excited juga ya, Sobat Ordal harus datang. Tanggal 24 Oktober di Alun-Alun Kabupaten Jombang. Jombang. Oke. Kita masuk segmen terakhir nih tentang harapan dan ajakan untuk masyarakat. Nih, Sobat Ordal yang nonton kan pasti juga punya keluarga, ada pasangan, ada teman, nanti bisa diajak lah bersama-sama.
Kalau boleh disampaikan ke masyarakat Jombang, kenapa mereka harus datang ke Jombang Coffee Fest tahun 2025? Silahkan. Saya dulu. Nggih, monggo, Mas Syafrin. Jadi harapan kami seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, baik di Jombang maupun di luar Jombang, monggo sarang-sarang untuk hadir dan merayakan Hari Jadi Jombang yang ke-115, kemudian dalam rangkaian Jombang Coffee Fest, karena di acara Jombang Coffee Fest ini kita bicara kopi Excelsa ini merupakan buah hasil kerja keras dari petani kita. Buah hasil kerja keras di mana petani ini berusaha untuk membudidayakan tanamannya, kemudian memanen tanamannya sampai dengan mengolah agar menghasilkan biji kopi yang berkualitas yang akan ditampilkan di Jombang Coffee Fest ini. Dan harapan kami, monggo sarang-sarang seluruh masyarakat Kabupaten Jombang untuk memberikan kontribusi, memberikan feedback ke kami, apa sih yang dibutuhkan bagi para konsumen tentunya, bagi para produsen, bagi para petani, sehingga kami bisa mengevaluasi manakala tahun depan ini kurangnya eventnya apa nih, seperti itu. Oke. Gitu. Bisa jadi feedback tambahan lah ya, Betul agar banget, Mbak. tahun depan semakin gong. Iya. Oke, kalau ke Mas Fauzan nih, apakah ada pesan untuk semuanya, terutama masyarakat Kabupaten Jombang, agar semakin mencintai dan menggunakan produk lokal yang ada di Kabupaten Jombang? Ya hampir sama dengan Mas Safril. Harapannya kami semuanya warga Jombang, terutama di dapil kami, ini ajakan konstituen kami. Oke. Ayo rek tanggal 24 rek. Tak andokno kopi ya. Ikut aja, kalau bingung mau siapa langsung hubungin Mas Fauzan. Oke, paling tidak nanti saya berharap sebelum event ini terlaksana beberapa hari lagi, ini panitia membuat video pendek untuk acara Teaser. ini. Iya, paling tidak teman-teman yang dibawa, teman-teman yang suka nyangkruk di desa-desa, kan di desa banyak kafe-kafe baru ini bermunculan. Betul. Ini saya lihat memang kopi racikannya tidak semuanya dari Wonosalam. Ada yang ambil dari luar atau mengeracik sendiri banyak. Saya berharap nanti dengan video pendek itu mereka tertarik untuk datang. Ya. Sehingga ketika di rumah, di kafe-kafe mereka yang di desa-desa itu bisa dibuat dan bahan menjadi kopinya dari Wonosalam asli gitu. Jadi monggo semuanya warga masyarakat Kabupaten Jombang, anak-anak muda, tua muda, ibu-ibu ini banyak yang ngopi juga. Oh iya, sekarang Soalnya biasanya rasa-rasa sampai ngopi. Gibah. kalau dulu kan rasa-rasa sama petan, Mbak. Iya. Kalau sekarang sama ngopi ya. Iya, Oke. hibah ke sana. Lu Iya. banyak loh. Saya melihat di kafe-kafe itu. Iya. Banyak tau ibu-ibu toh. Ini sekarang perkembangannya zaman, kopi ini bukan hanya anak muda sekarang, Iya, bukan betul. hanya bapak-bapak. Iya. Ibu-ibu yang gabut pun datangnya ke kafe ngopi. Habis nganterin anaknya biasanya ke kafe dulu. Ketemu sama teman-temannya ngopi. Besti-bestinya. Iya. Dan yang paling penting saya berharap Kabupaten Jombang, Mbak, terutama stakeholder ini ketika muncul kafe-kafe baru, ini tolonglah diberi kelonggaran. Jangan langsung di-push, ditarik pajak, jangan. Biarkan dia berkembang dulu. Duh, ini Biar mereka itu kreativitas dulu. Iya. Omsetnya biar memenuhi target dulu. Setelah itu baru kita push habis-habisan untuk bayar pajak kita. Iya, kan harus saling bermanfaat Iya. antara stakeholder pemerintah dengan teman-teman pelaku di UMKM. Dengan begitu insya Allah UMKM yang disebut-sebutkan itu UMKM akan naik kelas gitu. UMKM naik kelas. Kalau dari Mas Adam, harapan besar dari penyelenggaraan Jombang Coffee Fest ini? Harapan besar, ya sebenarnya juga banyak peluang ya. Kalau ngomongin kopi Wonosalam tadi, ya pengen banget semua instansi. Dan kalau kita lihat potensinya, mulai dari desa aja, paling nggak satu rumah itu sudah pasti ada kopi ya. Ibu bapak ngopi, anak ngopi. Katakanlah setiap desa BUMDes itu digerakkan untuk mengelola kopi Wonosalam. Saya yakin itu worth it banget. Itu masih apa ya, belum terrealisasi. Ini juga impian saya. Kalau ngomongin dari desa, mulai dari rumah tangga ya, dari kantor desa, kecamatan dan lain-lain, harapannya bisa lah kopi Wonosalam bisa dinikmati untuk semua orang Jombang. Jangan sampai kopi Wonosalam udah jauh di luar negeri tapi ternyata orang Masyarakat Jombang sendiri nggak bisa menikmati. Iya. Oke. Itu outputnya pengen saya seperti itu sih. Jadi kesejahteraan petani lebih baik lagi. Untuk Jombang Coffee Fest 2025 yang pasti harus hadir, wajib hadir.
Apakah ada jargon tertentu ini untuk Jombang Coffee Fest 2025? Belum. Oh, belum ada. Nanti Kita tunggu. kita bertiga nanti bikin. Bikin jargon-jargon. Ya pasti kalian wajib hadir ya untuk semuanya, anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, karena kita juga menyediakan 1000 kopi cup gratis untuk semua warga Jombang. Yang pasti acara sangat meriah, ada hiburan juga. Mulai dari tanggal 24 sampai 26 itu ada wayang, ada cak percil, ada nanti gestar dari Jakarta ya, saya juga belum tahu dari ibu kota juga. Yang pasti impact yang lain untuk barista atau petani, saya ucapkan terima kasih banget. Detik ini, hari ini slotnya udah penuh. Oh, Luar biasa oh, banget. yes. Apresiasi ya. Bangga sekali nih. Iya. Dari beberapa tahun yang lalu pengen banget lah petani, roastery, hingga barista itu bisa kumpul bareng, bisa ada koneksi, bisa silaturahmi, dan kebetulan dengan adanya beberapa instansi dari Dinas Perdagangan, dari Dinas Pertanian, Mas Syafril, dari Mas Fauzan, kita bisa kolaborasi akhirnya. Itu seneng banget sih. Itu makanya aku ucapin thank you banget buat para petani, buat para roastery, produsen, barista, owner cafe. Thank you banget. Sampai jumpa di tanggal 24 Oktober 2025. Udah sih itu aja. Keren banget sih pokoknya. Oke, terima kasih. Terima kasih hadirnya Mas Syafril, kemudian Mas Sama-sama. Adam, juga sama Mas Fauzan nggih. Karena obrolan kita soal Jombang Coffee Fest 2025 ini benar-benar membuka mata bahwa di balik secangkir kopi, khususnya juga kopi Excelsa Kebanggaan Jombang, ada semangat besar untuk menggerakkan ekonomi, mendukung petani lokal dan membangun kebanggaan daerah, terutama Kabupaten Jombang tercinta ini. Terima kasih juga buat Mas Syafril, Mas Adam, dan Mas Fauzan Sami-sami. atas kerja keras, kemudian dedikasi dan perhatiannya buat masyarakat Jombang. Semoga segala upaya yang jenengan lakukan membawa kebaikan, keberkahan dan manfaat buat banyak orang. Oke, Sobat Ordal, dari Jombang Fest kita belajar satu hal, bahwa kopi bukan soal cuma rasa, tapi juga tentang cerita, budaya, perjuangan dan juga kebersamaan. Setiap tetesnya adalah hasil kerja keras dari petani, dukungan UMKM dan cinta masyarakat terhadap produk lokal. Jadi buat Sobat Ordal di luar sana, yuk dukung terus karya anak daerah, datang bersama teman, pasangan atau keluarga ke Jombang Coffee Fest pada tanggal 24 Oktober 2025. Nikmati aromanya, rasakan semangatnya dan banggalah menjadi bagian dari Jombang yang kreatif dan juga produktif. Terus dukung karya anak daerah, terus percaya sama proses dan jangan pernah takut buat memulai hal baru. Saya Kuni, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya Obrolan Orang Dalam. Tetap semangat, tetap ngopi, dan terus sebarkan energi positif di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.